kita untuk membahas hal yang jelas dan tidak jelas. Sambung lagi ke video selanjutnya. Bye. Halo, balik lagi ke video kita ngobrol-ngobrol hal yang jelas dan tidak jelas di sini. Tadi udah ngomong-ngomong tentang film Makmum nih. Lanjut lagi, oke? Gimana Kak Risa? Kan aku tadi udah jawab nih aku suka film apa. Kalau Makmum, misalkan ya. Kak Ai sendiri untuk film itu lebih suka genre yang seperti apa? Sebenarnya aku bukan genrenya sih. Yang penting jalan ceritanya bagus gitu. Oh. Dari horor, dari apa. Yang penting jalan ceritanya bagus, aku nonton. Kalau dari film-film yang pernah ditonton, ada nggak sih yang kayak memorable gitu, kayak yang terkenang banget gitu sampai sekarang? Ada sih, dan ini film horor juga. Film apa tuh? Lampor, tau nggak? Oh, Lampor, tahu. Ya itu ya. Itu kan Lampor berasal dari kisah nyata. Iya sih. Itu yang aku pikir agak Apalagi itu serem. kan Jawa banget ya. Itu kan cuman di mana sih? Kak, di kalau nggak salah di Lokasi syutingnya kurang tahu sih, coba kita cari. coba cari deh. Itu kalau nggak salah di Temanggung, Kak. Oke, kita cari ya Lampor. Daerah asal. Aku pas nonton itu juga merinding-merinding disco gitu, Kak. Iya kan? Soalnya emang agak serem gitu loh. Pokoknya Jawa banget. Temanggung dan Wonosobo. It's mean itu deket banget sama kita, tahu nggak? Iya kan? Jadinya itu yang bikin aku nggak cuma takut sih, sebenarnya emang takut banget ya. Tebel gitu loh maksudnya. Dan itu aku nontonnya itu di pegunungan, Kak. Jadi Pas aku nonton liburan atau gimana? enggak, aku nonton itu di rumah orang di pegunungan, dan itu rumahnya itu hampir berbatasan dengan Magelang, jadi Gunung Magelang gitu loh. Jadi nggak heran banyak anak Magelang yang di pegunungan sekolahnya malah turun ke daerah Jogja gitu. Itu kan kayak Magelang, Temanggung, Wonosobo, aku pikirannya deket aja sih. Dan Lampor itu serem gitu loh. Aku habis nonton itu pulang jam 8 malam ceritanya nih. Pulang kan lewat pegunungan, dan syutingnya Lampor juga di daerah pegunungan kan. Jadi kebayang-bayang ntar ada yang aku naik motor, di atasku lewat ada yang bunyi Wilwo gitu kan, agak serem ya Wak. Itu sih yang mengena banget di aku, film itu yang buat aku agak takut berhari-hari gitu. Tapi emang nonton film horor itu sensasinya beda sih ya. Beda ya, iya benar. Kayak takutnya tuh sampai ke bawah ke dunia nyata ya. Walaupun takut tuh tapi nagih gitu Nagih loh. gitu, Pengen iya, ditonton terus, tonton terus gitu. Dan ada lagi sih, aku kalau kakak tahu Perempuan Tanah Jahanam. Oh iya, tahu, tapi aku belum nonton full sih, Kak. Soalnya kayak terlalu Banget sadis sih, buat iya. aku. Nah, itu di akhir cerita si ada hantu di kaca, dan itu membuat aku nggak berani kaca beberapa hari loh. Serius. Oh iya sih. Penampakan hantu di kaca tuh emang epic lah. Epic ya. Kayak Bloody Mary, tahu nggak sih, Kak? Tahu. Itu pernah nonton belum? Kalau filmnya aku belum pernah Aku nonton. juga belum, tapi terkenalnya itu di kaca juga ya. Mm-mm. Hantunya Bloody Mary. Selain film horor nih, kan kita ngomong yang serem-serem gitu. Kakak pernah nggak sih datang ke tempat yang serem atau horor gitu? Ke tempat yang serem atau horor? Pernah sih kayaknya sih. Gimana, Kak? Kalau kakak tahu Taman Sari Yogyakarta, tahu nggak? Oh iya, tahu. Itu ada lorong Mm-mm. yang kalau kita lewat bawah itu ada lorong. Itu termasuk bagi aku salah satu tempat serem sih. Itu karena kakak tahu ada cerita di belakangnya atau perasaan aja? Sebenarnya aku nggak tahu cerita di baliknya, cuman waktu itu aku lewat di situ maghrib dong. Oh, Jadi gelapnya kayak apa tahu. Terus Oh, iya. kita lewat tuh di situ. memang pencari masalah. Iya, dan tahu lagi lucunya adalah ada ibu-ibu, Kak, mau ke masjid pakai mukena. Itu yang bikin aku jantungnya agak mau copot ya di situ. Mukenanya kan putih, jadi
kepikirannya udah nggak tahu kemana itu sih. Jogja ini emang selain banyak tempat wisata, ternyata emang banyak tempat seremnya juga. Banyak sih, banyak. Aku pernah ke salah satu tempat rumah tua, kalau kakak tahu, di daerah mana itu ya? Jakal bukan sih? Enggak. Kota Gede kayaknya kalau Iya, nggak salah. Kota Gede. Rumah Pocong Sumi. Aku baru Pernah tahu dengar. ada kayak gitu loh. Itu ada rumah Pocong Sumi. Waktu itu aku ke sana itu, jadi kalau misalkan ke sana dari luar tuh emang udah serem nggak? Cuman kalau pas masuk kita nggak khawatir, soalnya tuh ada bapak-bapak kayak juru kuncinya gitu. Jadi nanti kita diantar buat keliling-keliling gitu. Sebenarnya rumahnya tuh nggak ada aura serem-seremnya gitu, nggak ada. Cuman emang cerita di baliknya itu yang bikin serem. Bisa diceritain nggak, Kak? Jadi Di kalau baliknya itu. ini aku lupa inget ya. Jadi kata si bapaknya itu, dulunya rumah itu dipakai sama cewek, entah siapa namanya gitu, nggak tahu. Jadi ada 3 kamar yang depan sama kamar yang belakang itu ada 2 hadap-hadapan. Nah, kamar yang sebelah kanan itu kalau misalkan kakak masuk, itu di situ auranya dingin, karena yang nunggu di situ katanya ada nenek-nenek tua. Dia tuh baik, suka ngelus-ngelus orang gitu. Kayak serem juga ya dia elus-elus. Ya serem, cuman dia nggak jahat gitu katanya. Gitu. Nah, Terus? kalau misalkan di kamar yang sebelahnya itu penunggunya jahat, Kak. Jadi dia dulu kayak entah dia korban kekerasan atau apa gitu kata bapaknya. Kalau misalkan kakak masuk di sana mungkin belum ada 10 menit, belum ada 10 detik gitu, kakak paling udah pusing, atau kalau misalkan kakak lemah itu juga bisa kesurupan gitu. Gitu. Nah, terus yang paling serem itu di kamar yang depan. Jadi kamar depan kayak bisa tahu niat dari pengunjungnya gitu, Kak. Kalau misalkan dia niatnya di situ mau nantangin, dia bisa jadi yang jahat banget, karena dia dulu semasa hidupnya itu memang kelam banget. Korban Gitu. KDRT gitu katanya. Oh, itu tuh rumah kos-kosan atau gimana sih? Enggak, rumah. Jadi rumahnya tuh jadul banget, modelnya tuh model kayak rumah Kayak Belanda gitu. loh. Oh. Tapi masih bagus sampai sekarang. Sering juga didatengin orang-orang, cuman kalau misalkan masuk ya harus sama juru kuncinya gitu. Oh, gitu. Maksudnya ceritanya kok bisa dinamai rumah Pocong Sumi itu gimana tuh? Sering ada penampakan di situ, Kak. Jadi penunggu pertamanya itu namanya Sumi katanya. Terus setelah rumah itu kosong, tuh warga sekitar tuh sering lihat katanya ada pocong gitu. Makanya mereka bilang rumah Pocong Sumi. Gitu. Dan itu yang makhluk halus di dalamnya itu dikarenakan si Sumi atau sebenarnya cuma datang aja gitu? Kalau menurutku sih datang aja sih, Kak. Soalnya kan rumahnya kan udah lama kosong juga ya. Jadi udah lama kosong, nggak terurus juga, jadinya mungkin ya dijadikan rumah buat mereka gitu. Apakah Ibu Sumi tidak menjual saja rumah itu gitu maksudnya? Mungkin sebenarnya dijual, Kak. Tapi Karena susah ada juru kuncinya yang menahan-nahan. bisa jadi. Tapi rumahnya bagus. Kapan-kapan harus ke sana sih, Kak. Kapan-kapan ya? Temenin tapi nggak mau sendiri aku. Sendiri dong. Nggak mau dong. Tatut. Itu rumah Pocong Sumi yang ada di Kota Gede. Oke. Tapi kalau jalan ke sana, jalanannya bagus nggak tuh, Kak? Bagus, Kak. Masih deket sama pasar Kota Gede. Loh, itu berarti hampir di tengah kota dong ya posisi rumahnya. Belum ke dalam makam Raja Mataram. Tahu? Sekitaran situ, sekitaran komplek itu. Oh, di situ. Ya ampun, ternyata ya di tengah kota gitu maksudnya. Dan nanti coba kita cari tahu lebih dalam tentang rumah Pocong si Sumi. Banyak juga udah youtuber yang kesana. Mereka review. Wih, uji nyali gak sih? Iya, sering dijadikan tempat uji nyali. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, membahas hal yang jelas dan tidak jelas. Oke, dadah. Halo, balik lagi ke video ini. Kembali lagi sama kita untuk membahas hal yang jelas dan sampai hal yang tidak jelas ya. Oke. Kembali ke topik di video sebelumnya, sudah rumah Pocong Sumi tentang horor. Itu kan jalanannya termasuk enak ya, Kak? Berarti gampang banget ditemuin gitu. Kalau ke jalan-jalan yang sulit pakai Google Map pernah belum, Kak? Pernah.
Tapi aku nggak suka sih, aku benci banget sama Google Maps, Kak. Kenapa tuh? Itu Google Map tolong ya, ini kakak nih membenci kamu loh. Jadi aku kan pernah mau ke Bukit Paralayang